Shalom Papa Mama, berikut adalah beberapa hal yang dapat membantu Papa Mama di rumah untuk membimbing anak-anak dalam beribadah secara online. Anak perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV, jika tidak ada bisa lewat gadget untuk memutar ibadah sekolah minggu online. Agar anak bisa lebih konsentrasi untuk beribadah. Ajaklah anak berdoa sebelum beribadah online. Ajak anak mengikuti sekolah minggu dengan baik, yaitu dengan cara melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan antusias sampai selesai. Bantu anak mengulangi ayat hafalan yang diberikan guru sekolah minggu dengan gerakan. Tanyakan, pesan apa yang anak dapatkan dari materi sekolah minggu online hari ini? Papa mama bisa memberitahukan dahulu apa yang papa mama dapatkan. Jangan lupa menolong anak untuk mengerjakan prakarya. Hasil prakarya bisa difoto dan dikirimkan ke WA Kakak Ruth sebelum hari Jumat supaya bisa ditampilkan di YouTube. Terima kasih untuk bimbingannya, sama-sama kita sehati melalui situasi ini, buang rasa khawatir bersama Tuhan Yesus, sebab Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali kita bisa bertemu kembali walaupun adik-adik di rumah masing-masing. Nah, kembali lagi di ibadah sekolah minggu Grace Community Center. Seperti biasa kita akan bermain games dan games kali ini kita membutuhkan kertas dan dilipat lalu ditaruh di mulut gini. Mulutnya monyong supaya tidak jatuh kertasnya. Ditahan begini. Dan nanti kita bikin garis mulainya dan garis selesainya, garis finishnya ya. Adik-adik sudah mengerti? Siapkan bahannya kertas dan dilipat-lipat. Oke, kita mulai gamenya. Ayo di situ garis mulainya, Kakak Biel. Nah, nanti finishnya sampai di sini ya. Adik-adik harus sampai ke Kakak Bina. Adik-adik juga begitu ya. Hitungan ketiga, Kakak Lisa dan Biel akan jalan sampai ke Kakak Bina. Ya, enggak boleh dipegang pakai tangan, harus ditaruh di mukanya. Siap? 1, 2, 3. Jalan pelan-pelan. Yeay! Jadi juara satunya Kakak Lisa. Yeay, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Halo adik-adik. Kita akan memulai sekolah minggu, tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua adik-adik duduk tenang, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Kau yang memberkati agar kami dapat merasakan sukacita dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Semua bangkit berdiri, kita sama-sama goyang dan puji Tuhan. Semua ikuti gerakannya ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, sweet-sweet, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, sweet-sweet, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kami kerja di ladangnya Tuhan. Kami kerja di ladangnya Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, sweet-sweet, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kami kerja
kita akan memuji Tuhan bersama-sama lagi. Semua masih semangat? Harus semangat, kita menyanyi lagi ya. Pakai gerakannya. Yesus pokok dan kita apa? Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalam Dia. Oh, oh, tinggallah di dalam Dia. Oh, oh, tinggallah di dalam Dia. Pasti kau berbuah. Kita ulang dari awal. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalam Dia. Oh, oh, tinggallah di dalam Dia. Oh, oh, tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Apa? Tinggallah di dalam Dia. Oh, oh, tinggallah di dalam Dia. Oh, oh, tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Yeay. Haleluya. Nah, adik-adik, dari tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah senang-senang bersama, dan kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Semua sikap duduk tenang, diam, dan tidak boleh main-main sama temannya. Oke? Kita harus serius menyembah Tuhan. Tutup mata. Kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Bapa, ku mencintai segala yang telah terjadi.
firman-Mu. Berkati agar kami dapat mengerti dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, Shalom, tentunya kalian sehat-sehat ya. Tante Herliana berharap kalian semua sehat. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Kuasa Tuhan untuk melayani sesama. Kuasa Tuhan untuk melayani sesama. Minggu lalu Kakak Dey bawain firman Tuhan tentang Tuhan Yesus memberikan kuasa untuk jadi pemenang. Anak-anak masih ingat ceritanya? Waktu itu ada cerita tentang Nabi Nuh yang membuat bahtera, dia diselamatkan, ya, dia dengan seisi keluarga diselamatkan beserta dengan istri, anak dan mantunya. Terus ada lagi Nabi Musa, dia waktu itu dikejar-kejar oleh tentara Firaun dan waktu itu dia membelah laut, ya, karena kuasa Tuhan yang Tuhan berikan. Juga Tuhan Yesus waktu itu memakai kuasa untuk meredakan angin ribut. Nah, hari ini kita belajar tentang kuasa Tuhan untuk melayani sesama. Nah, anak-anak masih ingat enggak Kakak Dey waktu itu juga cerita tentang anak-anak yang retret. Anak-anak retret waktu itu mereka mau hiking. Terus mereka pergi hiking. Nah, di sana ada kabut. Kabut menutupi jalan. Mereka enggak tahu jalannya kemana. Kehilangan arah. Mau ke kanan, ke kiri, atau lurus, atau belok, nggak tahu mereka. Nah, waktu itu mereka lihat, kelihatan ada rumah. Mereka mampir di rumah itu, mereka berdoa. Nah, mereka berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu apa adik-adik, anak-anak? Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja, nggak lama kemudian kabut itu hilang. Dan anak-anak itu bisa kembali ya ke tempat retretnya ya. Nah, Tante hari ini kita akan belajar tentang kuasa Tuhan untuk melayani sesama. Tante kan melayani itu buat orang dewasa, kayak nyanyi gitu, kayak Kakak Dea nyanyi song leader. Iya betul, itu yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan, nah seperti melayani itu seperti kalian berdoa, memberi perhatian ke orang yang susah. Kalian orang yang sedih, mungkin baru kayak Kakak Aurea belum lama ditinggal sama omahnya. Dan kalian bisa memberi perhatian, kalian bisa telepon, kalian bisa memberi support. Nah itu artinya melayani ya. Waktu kita kecil, waktu masih kecil seperti Gerard, James sama Jason, itu tentunya mamahnya melayani mereka untuk mandi, untuk ganti baju, untuk makan, minum, mamahnya melayani. Tapi kalau seperti Silo, nanti Agustus udah 3 tahun, dia udah bisa jalan, udah bisa ngomong, tentunya dia sudah bisa melayani. Tante lihat kalau Silo itu mamahnya Silo itu kakak Dea ya. Kakak Dea bilang, Silo nanti kalau sudah mainannya masukin ke dalam box ya gitu. Nah Silo lakukan. Nah Tante juga suka minta Silo tolong ambilin tisu. Dia datang bawain tisu. Nah itu artinya melayani ya. Dari kecil kita dilatih untuk melayani. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus senang kalau kita melayani ya. Kita buka ya ayatnya di Matius 20 ayat 28. Tante bacain ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sama seperti anak manusia. Siapa anak manusia itu? Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Tuhan Yesus itu anak-anak datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Contoh ya, nah, contoh, Tante sekarang duduk, terus Tante lapar nih. Terus bilang gini ke Kakak Dea, Kakak Dea,
lapar nih tante, minta makanan dong gitu. Apa yang dilakukan kakak dia? Kakak dia datang, makasih kakak dia, makasih. Terus, nah tante dikasih makanan. Nah sekarang kakak dia aus nih. Nah, kakak dia datang lagi, makasih kakak dia. Tante dikasih makanan, dikasih minuman. Nah itu lebih besar mana? Lebih besar yang melayani atau yang dilayani? Nah tante mau tanya, anak-anak lebih besar yang melayani atau yang dilayani? Nah kita baca ya ayatnya ya. Kita baca ayatnya di Lukas 22 ayat 27. Tante bacakan ya untuk kalian ya. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan, tante lagi duduk nih mau makan. Atau yang melayani? Tadi kakak Dea datang melayani tante. Bukankah dia yang duduk makan? Jadi anak-anak jawabannya apa? Siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Jadi bukankah dia yang duduk makan? Jadi yang duduk makan lebih besar. Nah Tuhan Yesus bilang begini, dengar baik-baik anak-anak. Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Tuhan Yesus bilang apa? Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Tuhan Yesus aja dia bilang, tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia memberikan contoh teladan yang baik bagi kita. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus mau kita semua menjadi pelayan-pelayan dia. Tuhan Yesus mau kita melayani. Nah, waktu beberapa hari yang lalu, minggu lalu kayaknya ya, Om Basuki sakit di rumah sakit. Anak-anak terus berinisiatif untuk berdoa. Kalian semua berdoa. Walaupun kalian di rumah masing-masing, kalian doa untuk Om Basuki. Terus kalian dengan sungguh-sungguh berdoa, minta kuasa Tuhan bekerja. Dan puji Tuhan, Om Basuki sudah sembuh, sekarang di rumah tinggal pemulihan. Nah, Om Basuki tadi titip salam, tolong ya kasih tahu ke anak-anak, terima kasih kalian sudah melayani, kalian sudah melakukan apa yang hari ini kita pelajari, yaitu kuasa Tuhan untuk melayani. Nah, seperti Nabi Musa diberikan kuasa oleh Tuhan, dengan tongkat diulurkan ke laut, lalu laut terbelah. Nah untuk apa? Untuk melayani. Siapa yang Musa layani? Orang-orang Israel. Supaya bisa terbebas dari tentara Firaun, bisa menyeberang. Laut itu terbelah. Karena kuasa Tuhan. Bukan karena Musa, tapi karena kuasa Tuhan. Nah Om Basuki juga gitu. Karena doa kalian, kuasa Tuhan bekerja, Om Basuki sembuh. Nah Tante bersyukur sekali kalian anak-anak yang baik, anak-anak yang manis. Kalian waktu dengar Om Basuki sakit, berinisiatif untuk berdoa ya. Terus juga ada Om Ferdi, kakak Ari untuk menjaga siang malam. Mereka menjaga Om Basuki di rumah sakit. Juga ada orang-orang yang datang bawa makanan gitu. Ada orang-orang yang bawa makanan, buat tante juga dibagi makanan gitu. Oh, tante sangat bersyukur. Kita semua adalah orang-orang yang melayani ya. Jadi Tuhan Yesus beri kita kuasa untuk apa? Untuk melayani. Siapa yang kita layani? Sesama gitu. Siapa aja yang dapat kuasa? Kita semua dapat kuasa dari Tuhan Yesus untuk melayani. Kuasa itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Ya, kuasa untuk melayani gitu. Kuasa itu penting enggak? Oh penting sekali. Kita waktu itu ingat enggak yang waktu retret, yang kehilangan jejak, berdoa, nah minta kuasa Tuhan bekerja, Tuhan memberikan kuasanya, kabut berlalu sehingga bisa punya ada jalan pulang. Nah Om Basuki juga gitu, sakit, anak-anak berinisiatif untuk berdoa ya. Melayani itu bukan cuma di mimbar atau apa. Tidak, anak-anak dari kecil pun sudah bisa melayani ya. Nah, anak-anak, tante senang sekali anak-anak hari ini belajar firman, anak-anak diingatkan kembali apa itu arti melayani ya. Tuhan Yesus juga memilih untuk bukan melayani, bukan untuk dilayani tetapi dia melayani ya.
Anak-anak melayani itu dalam bahasa Alkitabnya disebut diakoneo. Diakoneo itu berasal dari bahasa asli Alkitab, mungkin dari situ ada kata diakonia ya, artinya melayani. Nah, setiap kita bisa melayani. Setiap kita diberi kemampuan untuk menolong orang lain ya. Setiap kita diberi kemampuan untuk menolong orang lain. Tante mau cerita ya. Ada seorang anak namanya Jonathan. Jonathan ini dia pada suatu hari pulang sekolah. Halo mama, selamat siang mama gitu. Nah mamanya bilang, Jonathan kok suara kamu tiba-tiba berubah begitu, kenapa? Iya mama, hari ini saya jadi kapten di kelas, mungkin seperti ketua kelas gitu ya. Jadi kapten, jadi aku memberi perintah kepada teman-temanku. Jadi ayo anak-anak diam, jangan berisik, diam anak-anak. Oh mereka masih berisik. Ayo anak-anak diam, karena guru mau masuk, ayo diam. Mereka masih aja berisik-berisik gitu. Jadi aku terus ngomong, jadi suaraku hilang. Oh kata mamanya bilang, oke, Jonathan kalau gitu kamu istirahat ya gitu. Nah waktu istirahat, waktu udah istirahat, waktu dia makan bersama mamanya bilang, Jonathan, mama bersyukur, mama senang kalau Jonathan itu sudah jadi kapten di kelas, jadi ketua kelas ya, kapten di kelas. Jadi mama bersyukur. Tapi Jonathan, walaupun kamu sudah jadi kapten, kamu bisa memberi perintah kepada teman-temanmu, tapi ingat kamu tuh harus melayani. Gitu. Mama mengajar kamu untuk melayani. Oh iya mama, aku ingat si Melan mama. Kenapa Melan? Melan itu mamanya sakit. Jadi kemungkinan besok dia nggak bawa makan siang. Karena mamanya sakit. Kalau mamanya bilang oke, kalau gitu nanti kamu berangkat besok pagi. Mama bikinin ya makanan untuk Melan juga. Iya gitu. Terus oh iya yang itu mama Susi. Kenapa Susi? Susi belum lama neneknya meninggal. Jadi aku harus hibur dia. Oh iya, kamu juga harus jadi anak yang baik, teladan. Bukan cuma memberi perintah, tapi kamu juga harus menjadi contoh teladan seperti Yesus. Yesus adalah contoh yang baik, dia memberi teladan. Ya benar anak-anak. Terus besoknya pagi-pagi Jonathan sudah datang ke sekolah. Dia lihat temannya lagi nyapu. Dia ikut bantu-bantu nyapu. Udah gitu dia lihat papan tulis masih kotor, temannya membersihkan, dia juga ikut membersihkan ya. Jadi Jonathan ini benar-benar memperhatikan teman-temannya. Terus satu-satu dia, wah yang ini yang baru ditinggal oleh neneknya. Aku mau dekati dia, aku mau menghibur dia. Terus oh iya dia bawa makan siang. Tadi untuk siapa tadi? Melan ya, Melan nggak sempat mamanya sakit jadi nggak bisa bikin makan siang untuk Melan, dia kasih. Nah mamanya bilang Jonathan, gurunya itu senang sekali dengan Jonathan, ibu guru senang dengan kamu karena kamu benar-benar menjadi ketua kelas, menjadi kapten di kelas yang baik, yang jadi teladan ya, gitu. Ibu guru senang sekali gitu. Ya sekarang kamu menjadi ketua kelas, kapten yang teladan gitu. Jonathan senang ya karena dia juga tahu kalau dia itu jadi pemimpin, bisa memberi perintah, tapi dia juga menjadi orang yang melayani, yang meniru Tuhan Yesus gitu ya. Dia tiru Tuhan Yesus punya kuasa, tapi dia melayani, dia mau hidupnya jadi berkat ya untuk melayani orang-orang. Jadi Jonathan ini benar-benar disenangi oleh teman-temannya karena dia jadi contoh teladan yang baik ya, karena dia mencontoh Tuhan Yesus. Nah anak-anak, mari kita sama-sama bikin statement ya, bikin pernyataan ya. Aku bisa melayani. Anak-anak tirukan tante ya, tangannya taruh di sini, bilang aku bisa melayani. Nah anak-anak walaupun kalian masih kecil, kalian bisa melayani ya. Sama-sama yuk, 3, 2, 1. Aku bisa melayani. Nah sekarang kalian sendiri ya, tante dengar. Oke, 1, 2, 3. Oke, good. Jadi kalian ya memberikan kepada diri kalian sendiri pernyataan bahwa aku bisa melayani. Jadi nggak ada orang yang nggak bisa melayani.
nggak bisa melayani kecuali masih kecil. Seperti tadi anak-anak kecil, teman-teman kita ya Gerat, ya dan yang lain-lain masih kecil belum bisa melayani. Tapi kalau sudah bisa berjalan, nah udah bisa ngomong gitu ya. Nah, kalian bisa melayani ya. Jadi kita berkomitmen untuk melayani. Jadi Tuhan memberikan kuasanya kepada kita untuk apa? Untuk melayani. Jadi kita bersyukur, kita percaya Tuhan Yesus, kita minta kuasa dari Tuhan buat kita. Tuhan Yesus memberikan kuasanya untuk siapa? Melayani sesama ya. Sesama itu bisa orang tua kita, papa mama, adik kakak, teman-teman, tetangga ya. Kita bisa melayani mereka ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan ya. Ayat hafalannya kita ambil dari Matius 20 ayat 28. Tante bacakan ya, seperti tadi sudah dibacakan. Nah, ayat hafalannya seperti itu ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tante akan panggil Kakak Dea ya untuk peraganya. Kakak Dea tolong ke sini. Peragakan bagaimana ayat hafalannya. Nah anak-anak ayat hafalannya dengan peraga nanti Kakak Dea yang akan memeragakan ya. Kita lihat sama-sama dari Matius 20 ayat 28. Ulangi ya, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, untuk anak-anak yang kecil, lihat baik-baik ya. Matius 20 ayat 28. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekali lagi ya, untuk anak-anak kecil, Matius 20 ayat 28. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah anak-anak besar ulangi sekali lagi ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur untuk anak-anak yang pagi ini menyaksikan tayangan Tuhan ibadah sekolah minggu kami. Kami bersyukur untuk setiap mereka. Hari ini mereka belajar kuasa Tuhan untuk melayani. Mereka mengerti akan pentingnya kuasa Tuhan dan akan pentingnya melayani. Kuasa Tuhan diberikan untuk melayani sesama. Tuhan kami bersyukur walaupun mereka masih kecil, mereka sudah mengerti arti melayani. Mereka sudah diberikan kuasa, walaupun mereka kecil, mereka punya kuasa. Kuasa mereka besar karena datangnya dari Engkau. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati orang tua mereka. Engkau memberkati keluarga mereka Tuhan. Engkau memberkati pertumbuhan mereka Tuhan. Pertumbuhan fisiknya, jiwanya, rohnya Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah yang menjadi teladan. Menjadi Allah yang luar biasa bagi anak-anak. Hamba-Mu bersyukur Tuhan untuk setiap orang tua yang mendampingi anak-anak. Memberikan pengarahan untuk anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Matius 8 ayat 13. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Matius 8 ayat 13b. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya.
Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Matius 8 ayat 13. Matius 8 ayat 13b. Makan pada saat itu pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Matius 8 ayat 13b. Matius 8 ayat 13b. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Matius 8 ayat 13b. Maka pada saat itu sembuhlah hambanya. Matius 8 ayat 13b. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Saat itu juga sembuhlah hambanya. Matius 8 ayat 13b. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Matius 8 ayat 13b. Matius 8 ayat 13b. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Matius 8 ayat 13b. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Matius 8 ayat 13b. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Matius 8 ayat 13b. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Hai adik-adik, sekarang kita akan melakukan prakarya kita. Nah, apa saja alat-alat yang harus kita siapkan? Yang pertama ada ini, kertas mika dan kertas karton. Oke, lalu ada cutter atau gunting, lalu ada klip, lalu spidol, karet, lakban, double tape, dan juga spons atau busa. Nah, langsung saja kita lihat cara membuatnya, oke? It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. This is what you do. This is what you do. You
It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing light. Your hope is rising like the dawn. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing life. Your hope is rising like the dawn. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. 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 It's like I'm living for the first time, finally living for the first time. It's like I'm living for the first time, finally living for the first time. It's like I'm living for the Hey, kita sudah membuat face shield. Nah, adik-adik jangan lupa dipakai dan tulis namanya di atas. Setelah itu, kalau adik-adik sudah pakai, jangan lupa minta tolong sama mamanya untuk difotokan lalu kirim ke Kakak Ruth, supaya fotonya akan ditampilkan di video minggu depan. See you.